Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Nama saya Mustafa Hatami dengan NIM 05402799. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dan saya dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Halo, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan melakukan praktek public speaking untuk memenuhi tugas 3 public speaking dengan dosen dari Dr. Noni Haryani. Jadi, mari kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin yang saya hormati, remaja-remaja yang sudah hadir pada kesempatan ini, serta teman-teman pengguna media sosial. Pada era digital seperti saat ini, influencer bukanlah hal yang asing. Pasti teman-teman semua sudah pernah mendengar kata influencer. Banyak dari kita, khususnya remaja usia 15 hingga 25 tahun, kini menjadikan media sosial sebagai tempat berekspresi, berkarya, hiburan, bahkan membawa pengaruh besar dalam kehidupan. Namun, menjadi influencer bukan sekedar soal angka pengikut. Menurut survei dari We Are Social, 84% Gen Z pasti mengikuti satu influencer. Dan 58% milenial pasti mengikuti satu influencer. Dan keputusan mereka untuk membeli sebuah produk dipengaruhi oleh influencer. Fakta ini menunjukkan bahwa seorang influencer memiliki pengaruh yang besar dan kuat. Maka dari karena itu, saya di sini akan menjelaskan kepada Anda semua bagaimana cara menjadi influencer yang baik di era digital. Influencer bukan hanya seorang pembuat konten, namun jauh lebih dari itu. Mereka adalah seseorang yang pandangannya dan gayanya ditiru oleh banyak orang. Setiap kata, tindakan, lifestyle yang mereka sebarkan ke publik mempengaruhi keputusan, gaya hidup, bahkan hingga cara berpikir audiens. Namun, untuk menjadi influencer yang baik, harus datang bersamaan dengan tanggung jawab. Data dari statistika menunjukkan ketidaktransparanan dalam saat melakukan kerjasama komersial ini mengurangi kehilangan kepercayaan. Artinya, publik menuntut kejujuran dan integritas. Kuncinya adalah seorang influencer harus jujur. Lalu, influencer itu tidak boleh memanipulasi opini demi keuntungan semata. Dan harus bisa bertanggung jawab atas dampak konten yang ditimbulkan pada audiens, serta memandang kepercayaan itu sebagai mata uang utama dari influencer. Nah, bagaimana sih strategi membangun citra yang positif dan kredibel? Untuk menjadi influencer yang memiliki pengaruh yang besar, influencer harus memiliki kredibilitas. Bagaimana cara membangunnya? Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Pertama, konsisten dalam konten. Artinya, konsisten itu adalah konten yang diupload itu harus relevan, memiliki jadwal yang teratur, dan memiliki nilai di dalam kontennya, sehingga membangun keterikatan pada audiens. Lalu kedua, transparansi dalam kerjasama. Audiens sangat peka terhadap keaslian. Maka dari karena itu, seorang influencer harus menyertakan keterangan seperti paid partnership atau sponsorship yang akan memperkuat kepercayaan audiens kepada influencer. Lalu ketiga, mengutamakan manfaat bukan sensasi. Menurut Forbes, konten yang jujur dan memiliki manfaat dapat meningkatkan loyalitas followers hingga 70% dibanding konten yang hanya mengandalkan sensasi dan viral. Lalu sebagai content creator atau influencer yang baik, kita harus bisa berinteraksi dengan audiens. Bagaimana cara berinteraksinya? Yaitu menjawab komentar dengan sopan, mendengarkan masukan. Itu adalah cara bahwa kita menunjukkan kalau kita menghargai mereka sebagai manusia, bukan cuma sebagai angka semata. Nah, sebagai influencer yang baik, kita harus menggunakan dan memanfaatkan digital platform ini untuk hal-hal inspiratif dan positif. Karena pengaruh seorang influencer itu akan membawa perubahan yang sangat besar
Dengan kata lain, influencer dapat menjadi agen perubahan sosial. Kita bisa menggunakan platform untuk mengedukasi tentang literasi digital, misalnya kampanye gaya hidup sehat, pesan anti-bullying, mempromosikan kreativitas, produktivitas, mengajak audiens melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang positif. Nah, ketika pengaruh ini digunakan dengan bijak, seorang influencer tidak hanya terkenal, tapi juga bermanfaat. Hadiri yang saya hormati, menjadi influencer yang baik dan bijak di era digital seperti sekarang bukan hanya tentang followers, tetapi tentang kualitas diri, kejujuran, integritas, tanggung jawab moral. Kita semua, khususnya para remaja pengguna medsos, memiliki potensi untuk menjadi role model tersendiri yang akan membawa pengaruh positif. Mari gunakan kreativitas untuk inspirasi, gunakan pengaruh untuk membantu, dan gunakan suara kita untuk kebaikan. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi influencer saja, tapi juga menjadi pribadi yang memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat luas, sebuah agen perubahan sosial. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.